Dikutip dari beberapa sumber berita berikut, kisah tersebut terjadi pada tahun 2005 saat krisis daerah Ambalat antara Indonesia dan Malaysia, bos. Kisah ini juga dapat kalian temukan di salah satu buku yang berjudul Spesialis Pertempuran Laut, khusus Kopaska, yang tertulis di halaman 188 dalam artikel yang berjudul Ismail versus Kapal Malaysia. Nah, pada saat itu sedang dilakukan upaya pembangunan mercusuar Karang Unarang sebagai salah satu titik terluar perbatasan. Demi menjaga kelancaran aktivitas dan mengamankan proses pembangunan, sekaligus juga melindungi para pekerja Republik Indonesia yang ada di situ, TNI Angkatan Laut pun menempatkan satu tim Kopaska asal Sat Kopaska Armada Timur atau Armatim di wilayah tersebut. Pada waktu itu, Malaysia sempat berbuat nakal. Mereka berusaha menggagalkan pembangunan mercusuar tersebut, bos. Dengan cara melakukan manuver kapal-kapal sehingga menimbulkan efek ombak dan menyulitkan pekerjaan. Parahnya lagi, tentara laut Diraja Malaysia pernah berlabuh dan melakukan aksi terhadap warga negara Indonesia. Nah, tepat pada tanggal 1 April 2005, sekitar pukul 6 waktu Indonesia bagian tengah, kapal Malaysia berulah lagi, bos. Wilayah itu berjarak sekitar 500 yard dari penempatan pasukan Kopaska. Dua kapal Malaysia terdeteksi membuang jangkar. Ketika diidentifikasi, dua kapal itu adalah satu kapal milik Marine Police Malaysia, sedang satunya lagi adalah kapal tentara laut Diraja Malaysia. Sebuah kapal patroli dari TNI Angkatan Laut, yaitu KRI Tedong Naga 819, mencoba menghalangi mereka. Namun upaya aparat ini tetap saja diacuhkan oleh pasukan Malaysia, bos. Pertama-tama Kopaska yang ada di Ponton Lius Indah dan Tugboat DC-2 terus mengamati dan bersiaga terhadap peristiwa tersebut. Namun akhirnya, terdengarlah panggilan radio dari Komandan KRI Tedong Naga yang meminta bantuan kepada Kopaska untuk mengusir kapal Malaysia. Tak tinggal diam, permintaan ini langsung ditanggapi dengan tegas oleh Serka Ismail, anggota Kopaska yang saat itu berada di anjungan tugboat. Nah, sebelum melaksanakan aksinya, Serka Ismail terlebih dahulu melaporkan dan meminta izin untuk meluncur ke posisi kedua kapal Malaysia kepada Komandan Tim Kopaska, yaitu Letkol Laut Bernie. Permintaan itu langsung dikabulkan oleh Berry. Tapi Berry juga berpesan agar Ismail tak perlu membawa senjata dalam melaksanakan tugasnya. Usai mendapat pesan itu, Ismail langsung bergegas ke kapal Malaysia dengan perahu karet bermotor dan ditemani personel Kopaska lain, yaitu Serda Muhadi dan Kelasi 1 Yuli Sungkono. Aksi Ismail dan dua rekannya sangat heroik. Saat mendekati kapal Malaysia, Ismail mengambil kemudi perahu dan bermanuver zigzag dengan kecepatan tinggi.
Hal ini tentunya untuk mengelabui para ABK Malaysia. Ismail bermaksud untuk naik ke geladak kapal Malaysia. Lantas, dia mengarahkan kapal karetnya ke sisi yang tidak terlihat pihak Malaysia, lalu berenang senyap menuju ke kapal Malaysia. Tanpa diketahui satupun ABK, Ismail naik ke atas kapal. Dia mendobrak pintu samping kapal sambil berteriak, "Di mana kapten kapal?" bentak Ismail. Serka Ismail pun sempat membentak seorang petugas meriam kapal Malaysia juga. Dan saat itu, kapten kapal pun keluar. Dengan nada tinggi, Ismail bertanya, "Apa keperluan kapal Malaysia di tempat itu?" Sang kapten kapal Malaysia tersebut hanya menjawab normatif bahwa mereka hanya menjalankan perintah bos. Nah, Ismail pun menyatakan dengan tegas kepada komandan kapal Malaysia bahwa ini adalah wilayah Indonesia dan menyuruh mereka pergi dari wilayah Indonesia. Jika mereka tidak pergi, maka jangkar akan diputuskan. Dan pada saat itu Ismail tak membawa senjata sama sekali oleh karena perintah dari komandan tim Kopaska, yaitu Letu Laut Berry. Namun karena keberanian beliau, rupanya membuat nyali para ABK Malaysia ini ciut. Begitu Ismail lompat ke perahu karet, kapal pertama langsung angkat jangkar dan kabur dari karang udara. Namun kapal Malaysia yang kedua sama sekali tidak bergerak, bos. Dan rupanya kapal kedua itu mencoba mengetes ancaman Ismail. Tak main-main, bos. Ismail dan dua rekannya langsung membelokkan arah laju perahu karet menuju kapal Malaysia yang kedua sebagai sasaran berikutnya. Namun target rupanya sudah mengantisipasi gerakan tim Kopaska ini. Mereka melakukan penjagaan di lambung kanan, kiri, dan buritan dengan senjata lengkap. Hal ini tentu saja mempersempit ruang gerak Ismail, Muhadi, dan Yuli untuk melaksanakan lompatan ke kapal. Tak kurang akal, mereka kemudian merapatkan perahu karet ke rantai jangkar kapal Malaysia yang sedang dilegokan. Di sini, kembali Ismail berteriak mengancam akan memutuskan rantai jangkar dengan meledakkannya. Ancaman Ismail dilakukan sambil menggoyang-goyangkan rantai jangkar yang terulur. Teriakan Ismail rupanya sempat didengar oleh seorang ABK kapal Malaysia yang kemudian melaporkannya ke Anjungan. Tak berapa lama, kemudian kedua kapal ini juga meninggalkan wilayah perairan Karang Unarang. Setelah melakukan pengawasan sejenak, ketiga anggota Kopaska yang baru saja melakukan aksi heroik tanpa senjata ini selanjutnya kembali ke posnya di Ponton Lius Indah. Wah, wah, wah. Bayangkan saja, bos. Hanya dibentak oleh satu orang Kopaska, dan sekarang mercusuar tersebut telah berdiri tegak dengan bendera Indonesia di atasnya. Jadi, bagaimana menurut kalian? Jangan lupa komentar dan subscribe Indomax.